Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi. Masih di Porang Asahan. Jadi kali ini kita review bibit umbi, mengenali ciri bibit umbi yang bagus untuk bekal bibit ditanam. Nah, jadi di hadapan kita ini bibit umbi lokal Sumatera Utara ya, hasil dari panenan kita 2 bulan yang lalu. Nah, jadi ini sudah mulai tunas. Ini isi 3, isi 4 sampai isi 10 juga ada ini. Nah, seperti ini. Sore ini kita ambil kontennya malam, jadi agak gelap sedikit. Ini hasil tanam dari bibit kata mini. Jadi hasilnya itu variasi. Ini agak gelap, ini ada yang semacam ini, sampai semacam ini, bahkan ada yang sampai 1,5 ini. Jadi hasilnya variasi. Nah, jadi kawan, untuk mengenal umbi yang hasil dormannya itu sampai finish, itu dia cekung, semacam ini cekung. Nah, biasanya dia agak datar, bahkan ada yang meningkat bertingkat. Di sini nggak ada ya, karena memang ini kita hasilkan dari tanam yang benar-benar sampai dorman finish. Nah, seperti itu. Tapi untuk di Sumatera Utara khususnya itu khas bibitnya itu bertingkat. Kenapa? Karena di sini cenderung kalau yang tempat pengairan itu dorman sebelum umur. Dia masih panjang seharusnya umurnya, namun karena air atau hujannya sudah hilang, pengairan tidak ada, jadi dorman. Dia jadi dorman. Tidak masalah ya, tetap tidak masalah untuk bibit berikutnya, tetap tumbuh bagus. Yang penting riwayatnya itu sehat, tidak ada jamur ataupun busuk. Cuma lagi sayang di bobot. Nah, seperti itu. Sayang di bobot, yang seharusnya dia bisa 3 on, setengah kilo, 1 kilo, dia ketemunya paling di 2 on, semacam itu. Paling besar juga setengah kilo, seperti itu. Jadi ada selisih sekitar 2 on, 3 on. Seharusnya naik 1 kilo, ketemunya cuma di 7 on, seperti itu. Karena umurnya belum cukup ya. Untuk umur porang ya, untuk umur porang itu di lain daerah lain mungkin faktor kesuburan tanah bisa jadi ya, faktor kesuburan tanah bisa jadi. Untuk di Sumatera Utara itu bisa 9 bulan ya, dari mulai tumbuh tunas dari tanah, dari permukaan tanah. Kalau cukup umur, benar-benar cukup umur itu minimal 8 bulan, maksimal 9 bulan ya. Jadi kalau dormannya itu di umur 6 bulan itu biasanya ini meningkat. Apanya meningkat? Ini umbinya meningkat. Ada tingkatan. Di sini nggak ada sih, karena ini dari satu lokasi yang memang dormannya itu sampai benar-benar cukup umur. Makanya di sini banyak yang besar juga ini, sampai 1 kilo, 1,5, 2 kilo ya. Ini tanaman kita di bulan 11 tahun lalu ya, di bulan 11 tahun lalu, tumbuh di pertengahan bulan 12, terus di bulan 2 itu hilang hujan. Hilang hujan, kita bantu pengairan lebih kurang 1,5 bulan full tanpa hujan, kita airi. Nah, kembali lagi datang hujannya itu di bulan 4. Jadi kalau tanpa diairi ini udah dorman ya. Di bulan 2 itu udah dorman.
otomatis hasil umbinya ya nggak semacam ini ya, paling jempol kaki ya, karena masih proses perjalanan tunas kedua menuju tunas ketiga, jadi itu masih umbi belum ada ya. Untuk orang yang masih ada proses tunas itu, proses tunas kedua menuju ketiga itu masih fokus memaksimalkan batang dan daun. Jadi di sini umbi belum ada di masa ini. Di umur segini biasanya itu umur 2,5 atau 3 bulan itu masih semacam ini, daun masih melebar ya, belum memecah, itu biasanya masih umbi masih ini, masih dirancangkan, belum bengkak ya. Nanti ketika keluar tunas keempat itu daun sudah mulai memecah. Nah di situ biasanya sudah ada pembentukan umbi. Disusul tunas kelima itu sudah ada umbi, jadi itu tunas kelima udah bagus. Sampai finish itu biasanya tetap ada kata ya di tunas kelima. Di situ udah ada umbi, udah lumayan lah. Kalau sudah ketemu 6 bulan sudah bisa lah. Tapi kalau masih 4 bulan itu dorman, itu hasilnya jauh dari harapan. Nah oke, jadi kembali lagi kita bahas bibit umbi. Untuk spek yang bagus itu seperti ini ya, mulus, tidak ada riwayat rusak ya, seperti ini mulus ya. Walaupun seperti ini nggak ada masalah. Yang speknya itu kurang baik itu yang semacam ini. Ini kurang bagus walaupun sudah kering ya. Kalau ada 1-2 ya biasa ya, kita jual pun biasa ada 1-2 macam ini. Tapi kalau sampai 30% semacam ini udah mengecewakan pembeli. Soalnya ini kalau betul-betul belum kering ini bisa memicu jamur nanti di saat ditanam ya. Nah semacam ini sudah kering, soalnya kita karantina di alam. Kalau memang dia busuk, kemarin udah busuk duluan ya, kena hujan, jadi ini bertahan. Mana yang bertahan setelah karantina 1 bulan di lahan, itu yang kita naikkan kerak. Yang nggak bertahan itu tetap di sana. Kalau dia bisa tumbuh kita tanam, kalau dia busuk anggap aja itu seleksi, beberapa persen kembali ke tanah. Nah jadi buat kawan-kawan yang ingin menanam bibit umbi, itu plusnya perawatannya senang ya, menggulma juga tidak rutin, karena sekali gulma udah tumbuh, sudah tidak ada penyangan gulma. Yang kedua, masa panennya singkat. Yang ketiga itu bulbil katak panennya banyak. Nah jadi buat kawan-kawan yang ingin cepat panen itu bisa tanam dari bibit umbi ya. 7 bulan sudah panen, 6 bulan sudah panen, asal bibitnya bagus ya, keras, tidak ada licet, tidak ada lebam ya. Tetap kembali modal, menangnya nanti bibit kataknya banyak, seperti itu. Anggap aja misal ini kita tanam ya, naik 3 kilo 2 kilo, separuh itu modal beli bibit, atau 60% ya, 65% itu untuk mau kembalikan modal beli bibit, kita cuma dapat 30%. Tapi kan menang kataknya bisa dapat 20, 10 bahkan sampai 20 butir ya. Jadi menangnya di kataknya. Nah, jadi semua ada masing-masing plus minus. Perawatan mudah yang umbi ini ya, karena tumbuhnya langsung besar ya. Tumbuhnya langsung besar, jadi gulma di bawah pun tidak begitu disiangi, ini tetap tumbuh bagus. Oke kawan, jadi sekian dulu informasi dari kita di Porang Asahan ya. Semangat. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.